Balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Minggu lalu gue bikin question box di Instagram gue di @reski11 dan akhirnya banyak banget pertanyaan mengenai Shutterstock yang ditanyain ke gue. Nah, di video kali ini gue mau jawab semua pertanyaan yang ada di question box ya. Salah satu pertanyaan yang paling menarik adalah, Bang, pilih mana? Kualitas atau kuantitas? Nah, penasaran jawaban gue? Simak videonya sampai selesai. Kita jawab satu persatu. Oke, sebelum mulai, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum kenal. Kita kenalan dulu, nama gue Reski Pradata. Gue merupakan microstalker yang memiliki pengalaman kurang lebih 4 tahun di dunia microstock. Sekarang udah memiliki total portofolio sebesar 100.000 portofolio dan 5.000 footage di kurang lebih 15 platform microstock di dunia. Nah, gue lumayan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali pada video kali ini. Jadi kita akan coba untuk ulik satu persatu. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan nomor satu adalah, Bang, kena tax nggak untuk kontributor? Nah, ini soal pajak nih ya. Ini pertanyaan pertama langsung sensitif banget ngomongin soal pajak. Oke. Ini juga harus teman-teman paham bahwa yang pertama, pajak di Shutterstock itu udah kena potong di pajak Amerika. Jadi ketika kita mau payout di Shutterstock ataupun di platformnya itu selalu kena potong pajak. Nah, biayanya berapa? Tiap-tiap platform itu berbeda. Ada yang kena 1%, Shutterstock sendiri sekitar 5-10%, terus ada juga Canva itu langsung kepotong 10% di awal. Jadi kalau gue dapat $50, pasti payoutnya cuma dapat $45. Ada juga yang udah langsung otomatis kepotong pada saat pembeli melakukan pembeli, dan royalti yang dicantumkan itu udah royalti pasca pajak itu juga udah ada. Jadi ada pajaknya kalau di luar negeri. Nah, gimana dengan Indonesia nih? Indonesia sendiri sebenarnya ada pajaknya juga kalau teman-teman laporin ya. Kalau teman-teman laporin, yang wajib hukumnya untuk dilaporkan juga karena sebagai warga negara yang baik. Jadi teman-teman wajib juga untuk laporin pajaknya ke Dirjen Pajak setiap tahunnya ya teman-teman. Jadilah warga negara yang baik. Nah, pertanyaan kedua dari Sofa SJF, Bang, kira-kira konten foto apa kalau kerjaan saya ibu rumah tangga yang riweh sama anak? Ini menarik sekali pertanyaannya buat ibu-ibu nih atau mama di luar sana. Gue banyak banget sebenarnya dapat DM dari mama untuk pengen mulai jualan foto. Gimana ya Bang cara jualan foto, dan foto apa aja yang gue bisa jual ketika ada di rumah? Sederhana. Kalau teman-teman buat ibu-ibu, buat emak-emak yang di rumah, foto itu justru banyak banget opsinya. Contohnya adalah foto-foto isolated weight dari isi dapur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalian bisa jual terong, bisa jual tomat, dan masih banyak lainnya, benda-benda yang ada di dapur. Nah, caranya kalian tinggal beli papan aja. Menurut gue papan seperti ini nih yang bagus dan cocok untuk isolated weight. Terus kalian beli ring light yang murah-murah aja. Terus kalian jepret deh dari situ, karena itu akan mengurangi resiko kena noise. Kita ingat bahwa kalau di foto di indoor itu pasti kena noise kalau teman-teman masih pakai HP. Tapi kalau pakai kamera mungkin bisa aja selamat. Tapi saran gue tetap teman-teman harus pakai cahaya atau lighting tambahan gitu. Jadi mama fotonya apa? Fotonya adalah foto bahan baku yang ada di dapur. That's paling gampang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mr. Hollis. Jenis tipe foto apa yang laris manis bisa sold di Shutterstock? Ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan karena banyak yang udah. Jadi tahapannya itu adalah teman-teman yang baru daftar pasti, wah Bang, gue sulit untuk daftar. Terus habis itu, Bang, gue udah sulit untuk approve nih. Gimana cara approve? Begitu udah ngerti cara approve-nya, Bang, kok nggak laku-laku? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Nah, terus pertanyaannya, apa sih yang foto yang laris di Shutterstock? Gue bisa bilang foto yang laris Shutterstock saat ini nomor 1 adalah medical atau
foto-foto urusan medis seperti penyakit dan sebagainya. Tapi sayangnya kalian nggak punya akses untuk foto-foto penyakit tersebut. Dan kalau kalian ada teman-teman yang lagi sakit, nggak mungkin juga kalian foto karena itu kurang etis. Jadi medical ini demand-nya besar untuk para ilmu kedokteran, tapi sayangnya supply-nya masih sangat sedikit sekali karena jarang ada fotografer medis yang jual di Shutterstock, khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin udah banyak. Jadi gitu, medis nomor 1. Nomor 2, teman-teman juga bisa jual pemandangan atau kegiatan-kegiatan, baik people, landscape, atau makanan, itu sangat-sangat diminati. Terutama kalau kalian lihat media-media berita sekarang lebih banyak menggunakan Shutterstock atau dan lain sebagainya daripada mereka hire fotografer untuk suruh moto ya. Itu karena lebih ngirit biayanya. Jadi nomor 1 medis, nomor 2 adalah all around you aja kayak Dolby. Maksudnya cari aja objek-objek yang unik yang jarang ada di Shutterstock. Kalian bisa cek di shutterstock.com, terus ketik keywordnya apa dan lihat berapa banyak yang foto yang objek yang dijual dengan keyword tersebut. Oke, kita lanjut. Dari Alan Mirza. Mas, selain Shutterstock, mana yang lebih baik dilanjutkan untuk pemula? Oke, ini pertanyaan yang menarik juga kalau teman-teman pengen multi platform. Sebenarnya buat gue sendiri belum menyarankan teman-teman kalau masih ada banyak urusan soal approval atau soal approve, itu jangan coba untuk ke platform lainnya karena kadang platform lainnya itu belum tentu baik karena sold-nya juga belum tentu sebagus Shutterstock. Tapi kalau kalian udah mulai Shutterstock, kalian udah paham Shutterstock seperti apa, kalian udah mulai sold dari situ, baru berpikir untuk multi platform, itu menurut gue lebih baik dibandingkan kalian baru awal-awal langsung multi platform. Nah, platform apa nih yang cocok selain pemula untuk Shutterstock? Yang pertama gue rekomendasiin adalah Adobe Stock karena trafficnya cukup besar, royaltinya cukup gede juga. Yang kedua Deposit Photos, ini lebih ramah, gampang approve dan ada juga marketnya. Nah yang ketiga saran gue itu adalah Get Image atau iStock, itu juga lumayan. Tapi kalau kalian belum tahu cara daftarnya, agak-agak rumit pertama. Jadi gue bikin tutorial YouTube-nya, jadi jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue pasti akan bikinin tutorial cara daftar iStock. Nah, selanjutnya dari Mas Alan Mirza lagi, fungsi editorial, illustration, nature, content. Nah, itu apa? Mungkin kalian yang baru pertama kali gabung ada menu-menu ini terus bingung apa ini fungsinya dan aku nggak ngerti. Sederhananya gue akan jelasin secara singkat. Editorial itu adalah foto-foto yang mengandung brand, mengandung tulisan, mengandung muka orang yang kita tidak kenal, mengandung bangunan-bangunan, itu masuknya editorial. Misal contohnya Mas, foto Tugu seperti ini, atau foto Monas seperti ini, ataupun foto bangunan-bangunan gedung-gedung pencakar langit seperti ini. Nah itu masuknya editorial karena khusus untuk berita. Atau bisa juga kalian jual, misal lagi lewat di depan gedung KPK, kalian foto aja gedungnya dengan ada logo tulisan KPK, itu masuknya editorial karena itu untuk kebutuhan berita. Nah, illustration sendiri adalah jenis format untuk teman-teman yang berjualan vektor atau desain. Ini bukan berasal dari foto, bukan berasal dari kamera, tapi berdasarkan dari desain teman-teman. Jadi formatnya vektor, formatnya APS, itu maksudnya illustration. Jadi ini bukan ilustrasi foto tertentu ya, tapi adalah ilustrasi vektor. Yang dimaksud adalah produk-produk vektor atau desain. Itu maksudnya illustration. Nah yang terakhir adalah mature content. Mature content itu adalah konten-konten dewasa. Sebenarnya di Shutterstock sendiri bisa untuk jual foto nude atau telanjang untuk bagian atas saja. Kalau kalian ingin coba lihat, cari aja Shutterstock, terus keywordnya nude. Ini cowok-cowok mesti habis ini langsung praktek. Nah itu untuk mature content. Jadi kalau teman-teman, gue rasa konten-konten seperti ini akan sangat jarang dijual di Indonesia karena isu-isu banyak banget. Jadi hindari ini, gue saranin biar gak jadi masalah nantinya. Tapi sebenarnya kalau untuk di luar jualan mature content atau konten dewasa itu udah sangat lumrah karena banyak juga majalah-majalah atau website dewasa yang menjual fotonya dan berdasarkan dari Shutterstock. Untuk mature content ya, bukan konten-konten model. Oke, next dari Jay Bodax Garut. Wah. Kalau untuk foto industrial, itu masuknya ke editorial atau gimana ya Mas? Seperti foto-foto alat berat dan sebagainya. Nah, ini menarik nih.
Buat teman-teman yang ada di proyek lapangan atau di pabrik dan sebagainya, kalau nemu foto-foto yang menarik, tergantung. Gue saranin tanya dulu ya ini boleh dijual apa enggak, karena pabrik itu nggak semuanya mengizinkan untuk adanya fotografi. Jadi gue saranin hindari aja. Tapi kalau seperti foto-foto alat berat yang dibilang oleh Mas Jay tadi, menurut gue itu bisa dijual. Teman gue juga jualan foto alat berat. Jadi kalau nemu-nemu alat berat, silakan dijual. Nah, opsinya kalian punya dua. Kalau mau dijual di komersil, kalian harus menghapus hapus ininya, logonya. Misal ada brand Komatsu, nah itu dihapus lewat Adobe Photoshop. Tapi kalau kalian males, kalian bisa jual juga sebagai editorial, juga nggak masalah. Jadi alat-alat berat masih bisa dijual, entah komersil atau editorial, tergantung teman-teman. Kalau ada logonya dan mau dihapus, ya itu masuknya komersil. Kalau ada logonya dan kalian nggak bisa ngapus atau nggak mau ngapus, itu masuknya editorial. Oke. Next, dari Iksan, pakai X ya. Mas, apakah untuk konten lebih besar penghasilan per download daripada editorial? Oh, ini maksudnya komersial apakah lebih besar daripada editorial ya? Komersial atau editorial itu nggak menjamin akan lebih besar royaltinya ya. Yang menjamin royalti yang lebih besar adalah beli paket yang mana. Kalau pembeli paketnya yang extended license atau yang lisensi berlanjut, yang satu foto bisa bayar ratusan bahkan ribuan dolar, itu kalian bisa dapetin duit sebanyak mungkin, royalti yang gede nih. Tapi dan itu tidak menjamin komersial atau editorial, karena teman gue juga ada editorial yang dapat royalti $100 itu juga ada, jadi nggak menjamin. Nah, yang membedakan antara komersial atau editorial sebenarnya adalah kebanyakan pembeli sultan itu untuk belinya untuk foto-foto komersial ya, bukan editorial. Jadi peluang untuk mendapatkan royalti lebih besar itu di komersial sebenarnya daripada editorial. Tapi peluang penghasilan lebih besar itu nggak menjamin apakah komersial atau editorial. Baik lagi pembeli beli paket yang mana. Udah itu aja. Next, dari Zainal Foto. Banyak TikTok, banyak file, nyimpennya di mana mas? Nah ini jadi masalah buat teman-teman yang jualan microstock itu, nyimpennya di mana? Jawabannya dari harddisk. Harddisknya beli 1 tera, 2 tera, 3 tera, sampai 5 tera pun sebenarnya akan cepat habis kalau kalian rajin banget TikTok, apalagi stock footage. Gue sendiri stock footage total kurang dari 1000 tapi udah habisin sekitar hampir 1 tera karena stoknya 4K semua. Jadi buat teman-teman yang pengen nyetok dan serius moto, saran gue, kalian belilah harddisk eksternal yang cukup memadai untuk menyimpan stok kalian. Jangan disimpan di komputer karena pasti menemukan di komputer. Oke, next dari Mukni Mugi. Cara riset keyword gimana bang? Cara riset keyword yang baik menurut gue adalah silakan teman-teman menuju ke Shutterstock Keyword Tools yang ada di pojok kanan atas, di pojok kanan bawah ketika pakai PC. Nah itu kalian bisa pilih 3 foto, terus kalian akan munculkan keyword-keyword yang relevan. Atau kalian bisa juga pakai amistalker.com, terus kalian bisa tulis keyword kata bahasa Inggris dalam objek foto kalian dalam kata bahasa Inggris maksudnya. Nah itu kalian bisa untuk pilih dari situ dan nanti akan keywordnya juga akan muncul. Jadi kalian bisa gunakan kedua alat itu, Shutterstock Keyword Tools ataupun appstalker.com. Itu kedua hal yang paling gue favoritin dan gue saranin buat teman-teman riset keyword. Next, bentar dulu teman-teman. Ini udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk dan gue bacain semuanya dari awal sampai akhir. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya teman-teman bisa simak di video selanjutnya. Gitu aja teman-teman, biar kita lebih enak lagi ini, biar gak terlalu panjang. Karena gue durasi rekamannya di awal ternyata setengah jam ya. Jadi ini cukup panjang banget buat teman-teman simak. Saran gue next aja ke video selanjutnya. Nah, terakhir sebelum gue tutup di video part pertama, jangan lupa untuk follow Instagram gue di @reski11 karena banyak banget tips and trick di situ. Jangan lupa juga untuk join di Telegram gue kasih linknya di bio atau di deskripsi video ini di bawah. Silahkan di join baik di grup ataupun di channelnya juga. Buat teman-teman yang masih bingung cara jualannya, kalian bisa ikuti starter class gue yang gue adakan setiap bulannya. Dan juga teman-teman bisa ikuti juga kalau nggak sabar nih, kalian bisa juga untuk lihat rekaman starter class gue. Semua linknya ada di deskripsi. Oke gitu aja, sampai jumpa di video part selanjutnya.